Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Perkenalkan saya Agis Beraga dari kelas 1A jurusan Manajemen Dakwah akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Metodologi Studi Islam tentang Islam dan Wacana Pembaharuan dengan dosen pengampu Abi Herman. Islam dan Pembaharuan. Modernisasi atau pembaharuan menurut Dr. Harun Nasution mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat dan keadaan yang ditimbulkan ilmu pengetahuan modern. Islam sendiri ialah agama tauhid, artinya agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan wacana pembaharuan adalah suatu kondisi yang mendorong pembaruan yang akan dicapai. Menurut Harun Nasution, secara garis besar, pembaharuan Islam terbagi jadi 3 periode. Yang pertama periode klasik, integrasi, yang kedua pertengahan, yang ketiga periode modern. Di periode klasik ada integrasi dan pemuncakan. Yang kedua di pertengahan ada disintegrasi, dan yang ketiga ada modern, yaitu pemunculan ide-ide pembaharuan Islam. Latar belakang pembaharuan Islam. Pada abad pertengahan Masehi, agama Islam mengalami masa kejayaan yang wilayahnya meluas sampai ke wilayah barat dan wilayah timur. Di wilayah barat dari Afrika sampai Spanyol, dan di wilayah timur mulai dari Persia sampai India, dan melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Dengan lahirnya para tokoh besar ulama ilmu pengetahuan, semakin berkembang lebih besar agama dan kebudayaan lain. Ada 2 pola pemikiran pembaruan pendidikan Islam, yaitu pola pembaruan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern di barat. Yang kedua ada pembaruan Islam yang memicu pada tujuan pemurnian kembali ajaran Islam. Faktor pendorong adanya proses pembaruan pendidikan Islam yaitu faktor internal dan eksternal. Contohnya ialah paham-paham tauhid yang sudah bercampur aduk atau melenceng. Lalu ada sifat jumud atau berhenti berpikir. Yang ketiga ada umat Islam yang terpecah belah karena keegoisan masing-masing. Dan yang terakhir ada kontak barat dengan umat Islam, yaitu adanya peperangan. Penelitian pemikiran modern dalam Islam. Penelitian dari Ar-Nur mengatakan perkembangan masa merdeka banyak relevansinya dengan perkembangan pemikiran periode. Dan penelitian H.R. Gibb tentang gerakan modern dalam Islam tampaknya bertolak dari tesisnya yang mengatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang hidup dan vital yang menyampaikan dakwah kepada hati, pikiran, dan perasaan manusia, kepadanya suatu pedoman hidup, jujur, sungguh-sungguh, dan takwa. Tujuan pembaharuan Islam yaitu adalah purifikasi ajaran Islam, yaitu kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagaimana dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Kesimpulannya, pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan yang melatar belakangi munculnya situasi pembaruan dalam bidang pendidikan Islam, antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah dan khurafat, dan juga pemikiran yang statis. Secara garis besar ada faktor yang mendorong terjadinya proses pembaruan pendidikan Islam, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Dan juga pembaharuan ini bukan berarti kita atau dalam pembaharuan ini merenovasi Islam itu seperti apa, namun tetap mengikuti zaman yang maju dan teknologi-teknologi yang modern, namun masih berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan katsir. Sekian pembawaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.